Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH. Saya dosen S1 dan S2 hukum ya di Unpad. Saya yakin beberapa dari mahasiswa-mahasiswi yang hadir hari ini pernah juga masuk di kelas saya sebelumnya. Oke, ini pertemuan kita yang perdana, mata kuliahnya litigasi hukum pidana. Kita perkuliahannya pas pula mau tarawih ya kan, 20.30 sampai jam 22. Tapi ini saya metode perkuliahannya ada 3 yang saya pakai. Yang pertama tatap maya via Zoom, kemudian yang kedua pakai video ya. Jadi nanti saya akan seperti ini, saya akan rekam video materi kita, lalu saya akan share di grup. Nanti silakan komentari absensinya di YouTube ya, karena e-learning kita belum bisa dipakai, ada gangguan teknis ya dari pihak biro. Jadi kita pakai YouTube saja ya. Absensinya di YouTube, silakan nanti Bu saya hadir gitu, kasih namanya dan NPM-nya. Kemudian yang ketiga kita via learning seperti biasa. Ya mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah tahu ya, saya akan share beberapa pertanyaan, jangka waktunya menjawab 3 hari sejak dimulai perkuliahan. Sama juga di poin kedua, kalau via YouTube seperti hari ini, jangka waktunya 3 hari. Jadi dari hari ini hingga 3 hari ke depan, berarti Minggu, Senin, Selasa. Dari Selasa ya selesainya. Jadi Bapak Ibu boleh nggak respon hari ini, karena masih ada 3 hari lagi ya. Oke. Nah, bahan materi akan saya share. Sebenarnya saya sih pengennya ada satu komting ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya suka menunjuk komting untuk membantu saya dalam perkuliahan. Mungkin nanti bisa bertanya dan komtingnya yang membantu menjelaskan gitu. Oke. Nanti saya akan bahas mengenai komting di grup ya. Nanti sekarang kita fokus ke perkuliahan dulu. Oke, saya ingin membahas mengenai selayang pandang mengenai putusan hakim dalam perkara pidana. Ya. Nah, putusan itu apa? Putusan itu istilahnya vonis, ya. Lebih populer dan sering disebut dengan istilah mahkotanya hakim. Karena dari putusan itu orang lain dapat menilai kedalaman pengetahuan hukum hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara. Ya, jadi pengetahuan hukum yang harus dikuasai hakim sesungguhnya harus multidisiplin yang meliputi hukum acara atau hukum formil, kemudian hukum material, ilmu hukum, filosofi, filsafat hukum, sosiologi hukum, politik hukum, kriminologi, psikologi, ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Jadi makanya dikatakan hakim itu harus tahu segalanya ya, ius korenovit katanya istilahnya. Kemudian Bapak Ibu ada yang dikatakan dengan putusan hakim yang ideal. Jadi apa sih yang bisa menyebabkan putusan hakim itu dikatakan ideal? Yang pertama tentu ada keadilan di dalamnya. Kemudian yang kedua ada kepastian hukum. Kemudian yang ketiga ada kemanfaatan putusan itu. Jadi putusan itu harus bermanfaat. Jadi kalau dikatakan adil, Bu, apakah semua putusan yang diberikan oleh hakim itu mewakili keadilan kedua belah pihak? Jawabannya tentu tidak. Ya, mungkin menurut korban itu adil, tapi menurut terdakwa belum tentu itu adil. Jadi yang dikatakan adil ya tergantung dari persepsi masing-masing pihak ya, karena nggak bisa kita menyenangkan semua orang Bapak Ibu, tidak bisa dan tidak akan pernah kita menyenangkan semua orang. Jadi ketika ada orang yang bercita-cita untuk menyenangkan semua orang, pada saat dia bercita-cita disitulah dia gagal. Karena apa? Tidak akan pernah ada yang bisa membuat semua orang bahagia. Nggak akan pernah ada, ya. Tapi hakim diminta untuk adil. Jadi putusan hakim yang ideal itu ada 3. Di dalamnya harus ada keadilan, kemudian ada kepastian hukum, kemudian yang terakhir ada kemanfaatan. Jadi putusan yang diberikan oleh hakim harus bermanfaat, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, putusan hakim yang ideal tadi saya sebutkan harus ya berpedoman
kepada unsur yuridis, kemudian ada unsur filosofis, dan ada unsur sosiologis. Jadi ada unsur utama dalam yuridis yaitu di undang-undang, kemudian ada filosofisnya itu kebenaran dan keadilan, ya. Kemudian sosiologisnya yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada beberapa proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam perkara pidana, ya, menurut Muljatno, saya memakai buku beliau, ya, dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap menganalisis perbuatan pidana, ya. Jadi hakim harus menganalisis. Pertanyaan yang timbul adalah apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Hal ini dipandang sebagai analisa primer dari segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut harus masuk dalam rumusan suatu aturan pidana. Jadi jangan pula nanti si terdakwa tidak, memang dia melakukan perbuatan, tapi itu bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Bisa jadi perdata, ya, gitu. Jadi harus dianalisis oleh hakim. Kemudian yang kedua apa itu? Yaitu tahap menganalisis tanggung jawab pidana. Jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Kenapa? Ini terkait dengan pasal 44 KUHP, ya. Jangan-jangan yang melakukan tindak pidana itu orang gila, ya kan? Kan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi itu kaitannya. Kemudian yang ketiga, tahapan penentuan pemidanaan. Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Ya, Bapak Ibu juga tentu sudah tahu bahwa undang-undang KUHP pidana kita kan sudah direvisi, ya, sudah disahkan, ya, di Desember, ya. Jadi itu berlaku 3 tahun ke depan, jadi bukan saat ini. Jadi 3 tahun lagi akan berlaku. Jadi orang-orang pidana yang ada di Indonesia harus belajar lagi KUHP yang terbaru, ya, karena sudah disahkan. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sistematika dasar putusan hakim. Ternyata ada sistematikanya. Itu diatur di pasal 197 KUHP. Ya, jadi yang pertama surat putusan pemidanaan memuat kepala putusannya. Ada di atasnya dituliskan, kalau Bapak Ibu pernah memegang vonis atau putusan, nanti Bapak Ibu akan buat skripsi. Biasanya mahasiswa itu sering menganalisis putusan, ya. Nanti dilihat vonis itu di atasnya ada tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada maknanya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar tulisan. Tapi pertanyaan mendalam, apakah ketika hakim memutuskan suatu perkara, dia membawa Tuhan di dalam putusannya? Dia mengajak Tuhan di dalam putusannya. Nah, itu masing-masing kita bisa menilai sendiri. Ya, padahal di dalam di atas kop suratnya itu ada tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini maknanya sangat dalam. Ya, sangat dalam sekali. Kemudian ada yang kedua, identitas terdakwa. Kemudian ada yang ketiga itu dakwaan, ya, sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Lalu ada yang keempat, pertimbangan hukum, ya, yang disusun secara ringkas oleh hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ya. Kemudian ada pertimbangan hukum yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Kemudian ada tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, ya. Kemudian ada pasal peraturan yang perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atas tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Jadi ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Apa itu contohnya? Contohnya ketika hal-hal yang meringankan adalah dia terdakwa ini terus terang, ya, tidak berbelit-belit. Kemudian kalau yang memberatkan itu, ya, terdakwanya berbelit-belit gitu, tidak mengakui perbuatannya, ya, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, ya.
Kemudian ada hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa dengan hakim tunggal ya. Ini berbeda. Hakim tunggal biasanya itu perkara anak ya, pelakunya anak gitu ya. Kemudian pernyataan kesalahan terdakwa ya. Lalu ada ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, lalu keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan jika ada terkait dengan alat bukti surat ya, ataupun perkara yang terkait dengan pemalsuan surat dan lain sebagainya. Kemudian ada perintah supaya terdakwa tetap ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ya. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera gitu ya, untuk sistematikanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa absensi di YouTube saya, silakan di like dan subscribe ya, supaya banyak ya supaya banyak pengikutnya ya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Selamat malam minggu. Semoga selalu sehat, bahagia, dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.